Cek 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 cek. Halo kaum rebahan, gimana kabarnya? Sehat? Film kali ini berjudul Carter, rilis tahun 2022. Film Carter bercerita tentang seorang pria yang hilang ingatan, mau tidak mau harus mengemban sebuah misi yang sangat berbahaya, yang mana misi itu mengharuskannya bertaruh nyawa demi mencari vaksin untuk putrinya dan juga seluruh umat manusia yang saat itu sedang terdampak virus mematikan. Dan seperti biasa, film kali ini seru dan brutal bingit. Langsung saja siapkan gorengan dan ngombenya untuk menemani kalian menonton. Mari kita simak alur filmnya. Dan ini dia, Carter. Dimulai dengan beberapa anggota CIA dari Amerika yang sedang melacak keberadaan seorang pria di sebuah hotel. Pria yang bernama Carter ini dicurigai telah menyandra seorang dokter yang bernama Jung Byung Ho. Dokter yang sedang dicari-cari oleh seluruh dunia karena ia bisa menciptakan antivirus yang dapat membasmi virus mematikan yang saat itu sedang melanda. Virus itu disebut DMZ, di mana orang-orang yang terinfeksi virus ini akan berperilaku seperti zombie. Kecurigaan para CIA dari Amerika bukan tanpa alasan, karena Carter beberapa jam yang lalu sempat memposting bahwa dirinya telah menyandra Dr. Jung di hotel itu bersamanya. Namun entah kenapa saat terbangun tadi, mendadak Carter kehilangan semua ingatannya, baik tentang Dr. Jung bahkan juga namanya. Dan terlebih lagi tiba-tiba ada suara seorang wanita yang hanya bisa didengar oleh Carter, sebab ada sebuah alat yang ditanamkan di dalam tubuhnya sebelum ia kehilangan ingatan. Dan could you please put him on the phone? Answer. She'd like to speak with you. ya, ternyata suara wanita yang mengaku sebagai Han Jung Hee di telinga Carter itu mencoba menyelamatkannya dari kepungan para CIA karena alasan yang belum diketahui. Namun alih-alih selamat dari kepungan para CIA, Carter malah terjebak di sebuah sauna yang penuh dengan para anggota Yakuza yang sangat banyak dan juga kejam. Carter yang masih kebingungan pun hanya bisa bertanya tentang kenapa ia bisa berada di situasi yang sangat berbahaya itu. Namun karena Carter sudah masuk ke dalam sarang Yakuza dan membuat mereka marah, mau tidak mau Carter pun harus menghadapi semua Yakuza yang ada di tempat itu agar bisa selamat. Baru saja lolos dari amukan para Yakuza, para anggota CIA yang tersisa pun mengejar Carter kemanapun ia lari. Namun berkat Jung Hee yang bisa meretas semua CCTV dan suhu tubuh di sekitar Carter, ia pun bisa memilih jalur kabur yang benar dan juga cepat dan segera mengarahkan Carter ke rekan Jung Hee yang sudah menunggunya di persimpangan jalan. Ternyata selain Jung Hee yang berbicara melalui alat di dalam telinganya, Carter juga dibantu oleh anggota BIN yang bernama Choi Eugene agar bisa bebas dari kejaran para CIA Amerika. Dan ternyata Eugene berserta Jung Hee yang berbicara di telinga Carter, mereka mengaku sebagai rekannya untuk membantu menemukan vaksin yang dibuat oleh Dr. Byung atas virus yang sedang melanda seluruh dunia. 하지만 정하나의 피는 신체에서 이탈되면 발생되는 한국계 CIA 요원이었던 당신은 di mana vaksin tersebut ternyata adalah anak dari Dr. Byung sendiri yang bernama Hana. Semua berawal saat anaknya Hana terinfeksi virus DMZ waktu lalu. Namun dengan cekatan Dr. Byung pun bisa menyembuhkan Hana dengan vaksin yang ia buat melalui berbagai uji coba. Namun vaksin itu tidak bisa diproduksi massal karena Dr. Byung harus mengambil sampel darah anaknya sendiri yang kini telah diculik oleh sebuah organisasi yang tidak diketahui. Dan sebab itulah Carter ditugaskan untuk mencari Hana. 딸의 항체를 이용해 치료제를 개발 중이었습니다.
Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata alasan Carter hilang ingatan adalah karena ia sendiri yang memerintahkan Jung-hee dan Yoo-jin untuk menghapus ingatannya dalam pencarian Hana. Tidak diketahui informasi tersebut valid atau tidaknya, tapi yang pasti Yoo-jin memberikan bukti-bukti kalau memang Carter adalah benar rekan mereka, di mana Carter ditunjukkan foto dan video sebelum ia hilang ingatan tentang istrinya dan juga anaknya yang bernama Yoon-hee, yang saat ini juga terkena infeksi. Dan alasan terpenting Carter mencari Hana adalah agar anaknya lekas bisa disembuhkan dari infeksi virus DMZ, karena apabila tidak disembuhkan dalam kurun waktu 13 hari, maka anaknya akan tewas. 손등의 흉터가 그때 입은 화상 때문에. 작전 수행이 끝나면 직무 복귀를 하겠지요. Setelah mendengar semua cerita itu, Carter pun melanjutkan misinya untuk mencari Hana di sebuah gedung yang disinyalir di sanalah Hana disekap oleh para CIA yang menculiknya. Walaupun Carter sendiri masih ragu dengan kebenaran cerita yang ia dengar dari Yoo-jin, namun Carter tetap melanjutkan misinya karena takut jika cerita itu benar, maka anaknya akan dalam bahaya. Dan setelah mencari kesana kemari dengan para anggota CIA yang sudah Carter habisi, akhirnya Carter pun berhasil menemukan Hana. 몸은 괜찮니? 네. Namun saat baru saja Carter hendak pergi dari gedung tersebut, tiba-tiba para anggota CIA yang lainnya ternyata sudah berhasil mengepungnya. Anggota CIA yang dipimpin oleh Smith Hyung ini pun segera mengamankan Hana kembali dan mencoba mengorek informasi tentang Carter. Namun setelah segala informasi dikorek kesana kemari, tiba-tiba Carter harus dibuat dilema oleh para CIA. Karena dari pergerakan dan juga DNA-nya, setelah diperiksa, ternyata Carter ini mirip dengan anggota mereka dahulu yang bernama Michael Benn, di mana Michael Benn sendiri diketahui telah hilang bertahun-tahun yang lalu dan sampai saat ini jasadnya tidak kunjung ditemukan. CIA agent Michael Blaine buys 87%. Wasn't he KIA in Syria in your last deployment together? Terlebih lagi setelah Smith mencoba memeriksa bagian kepala Carter, ternyata di tengkuk lehernya terdapat sebuah teknologi yang bernama BD7 yang sudah ditanamkan ke dalam otaknya, di mana teknologi BD7 inilah yang membuat Carter hilang ingatan. Tentu setelah mendengar percakapan para CIA, Carter pun jadi bingung siapa sebenarnya dirinya. Apa dia benar Carter Lee atau malah Michael Benn anggota CIA? We'll have the answers once we run the DNA lab, sir. You can change the face, but not the eyes. Dan setelah mengetahui otak Carter telah dimanipulasi, para anggota CIA pun mencoba mencabut sebuah alat yang ditanam di dalam mulutnya untuk memblokir akses ingatannya. Namun ternyata alat yang ada di dalam mulut Carter adalah sebuah bom yang dipasang untuk mengantisipasi jika ada orang yang hendak mengotak-atik BD7 yang ditanam di dalam kepala Carter. 어금니는 5초 후 폭파합니다. Baru saja Carter lolos dari kepungan CIA, tiba-tiba ada seseorang yang mengirim pesan video singkat yang memperlihatkan dirinya dahulu sebagai Michael Benn saat masih di CIA. Penasaran tentang informasi tersebut, Carter pun mengikuti perintah untuk segera pergi ke dalam bus yang ada di ujung jalan agar ia mengetahui siapa sebenarnya dirinya. 카터, 지금 어디로 가는 거예요? 카터, 갑자기 버스를 왜 타는 겁니까? Ternyata di dalam bus itu ada seorang wanita anggota CIA yang mengaku sebagai istrinya dahulu sebelum ia dinyatakan menghilang. Semua bukti-bukti pun ditunjukkan kepada Carter hingga ia juga tidak bisa menyangkal kalau memang dirinya adalah Michael Benn. Bahkan Carter sendiri mendengar langsung ucapan Yoo-jin dan juga Jung-hee kalau mereka harus bisa segera melumpuhkan Carter jika tidak ingin ia dibawa oleh para agen CIA. You really don't remember us? Someone who knows you better than that voice in... Run, Mike. Run before my men get... Setelah mendengar semua itu dan masih bingung siapakah sebenarnya dirinya, apakah Michael Benn, apakah memang Carter Lee, ia pun berpura-pura mengikuti perintah Jung-hee sebagai Carter untuk sekedar mengetahui kebenarannya. Carter lantas diarahkan ke bandara dengan keamanan yang sangat ketat untuk membawa dirinya dan juga Hana ke Korea Utara agar sampel darahnya bisa segera diambil oleh ayahnya Dr. Byung yang saat ini juga sedang berada di fasilitas laboratorium di Korea Utara. 시선도 마주치지 말고 앞만 보고 걸으세요. The utmost priority.
We will keep you updated. Dengan dikawal oleh seluruh pasukan elit dari Korea Selatan yang dipimpin oleh Direktur Kim, Carter pun segera memasuki pesawat bersama Hana agar mereka segera sampai di Korut. Di dalam pesawat juga ada pasukan diplomatik dari Korea Utara untuk sama-sama mengawasi kalau di antara Korea Selatan dan Utara ada yang berkhianat. Seorang wartawan dari Amerika juga ikut dalam penerbangan mereka untuk mendokumentasikan perjalanan agar pihak Amerika sendiri yang juga menginginkan Hana bisa melihat langsung kalau mereka benar-benar akan membuat vaksin itu di Korea Utara. 한국 정부는 북의 체제를 붕괴시. CIA 사주를 받은 뿌락지 세력들이 움직이고 있다는. 내가 정말 내 아이를 위해서. Namun saat pesawat baru beberapa menit lepas landas, tiba-tiba pilot dan co-pilot pesawat itu pingsan setelah meminum kopi yang dihidangkan entah oleh siapa. Karena takut sudah terinfeksi, Direktur Kim pun meminta mereka untuk segera menembak pilot dan co-pilot tersebut. Namun pasukan Korea Utara menolak dan meminta Direktur Kim untuk memberi mereka kesempatan memeriksa anggotanya. 죽이지 않으면 우린 모두 죽어. 현지 잘못 복귀하러. Setelah kegaduhan yang terjadi di ruang kendali, tanpa sadar, Direktur Kim dan Carter ternyata sudah kehilangan Hana yang dari tadi ada di ruang rawat. Setelah diperiksa melalui suhu panas, ternyata Jung Hee menemukan kalau Hana ada di ruang kargo bersama seseorang yang sedang menyekapnya. Yang ternyata salah satu pasukan Korea Utara, yakni perawat di pesawat itu, rupa-rupanya adalah pengkhianat yang mencoba membawa Hana. Setelah Direktur Kim berhasil menembak si perawat, ia pun mencoba mengorek informasi siapa orang yang mengirimnya dan siapa sebenarnya pemimpin dari kudeta yang mencoba berkhianat kepada Korea Selatan. Apakah memang benar dari Korut sendiri atau dari pihak Amerika? Namun ternyata walaupun ditodong senjata, ia sama sekali tidak gentar dan tidak mau membocorkan informasi tersebut, dan malah Direktur Kim lah yang harus tewas di tangannya. 리철준 너 이 새끼 똑바로 대답해. 누구야? Setelah Direktur Kim tewas dan Carter yang entah masih selamat atau tidak, bersih tegang pun terjadi karena pihak Korea Utara dan Selatan sama-sama menaruh curiga kalau salah satu dari mereka lah pengkhianatnya. Dan belum selesai bersih tegang, tiba-tiba salah satu anggota Korut muncul dari ruang kemudi dengan sempoyongan dan rambutnya yang rontok. Yang ternyata ia sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. 선아 동지, 그 일 없네? The infected are attacking. Di sela-sela geger geden, si perawat pengkhianat lantas memanfaatkan situasi tersebut dan mencoba membawa Hana terjun bersamanya sambil meletakkan bom agar pesawat itu meledak setelah ia pergi. Namun ternyata saat si perawat baru saja melompat dari atas, ternyata Carter sendiri masih hidup dan sedang bergelantungan sejak tadi di protolan badan pesawat dan mencoba menyusul si pengkhianat. Pertarungan yang sedikit sengit dan epik pun terjadi di udara lantaran Carter mencoba merebut parasut yang dikenakan si perawat itu agar ia bisa selamat saat mendarat bersama Hana. Namun baru saja mendarat, lagi-lagi para gerombolan begundal lainnya pun datang kepada Carter untuk merebut Hana darinya. Sambil sebisa mungkin melindungi Hana, Carter yang saat itu hanya bisa bertarung di atas gerobak berukuran 2 x 4 meter yang dipenuhi dengan celeng pun mati-matian melindungi Hana sekuat mungkin agar tidak diculik lagi dan vaksin itu bisa cepat diselesaikan dan putrinya bisa segera diselamatkan. Setelah berhasil selamat, Jung Hee meminta Carter untuk segera masuk ke dalam hutan dan terus maju hingga ke sebuah jembatan tali di ujung tempat tersebut. Dimana jika Carter sudah sampai di sana, maka misinya selesai dan ia bisa mendapatkan kembali ingatannya. Namun ternyata saat Carter baru saja tiba di sisi jembatan, tiba-tiba ia melihat ada sesosok manusia yang terinfeksi berjatuhan dari atas air terjun. Yang ternyata para manusia terinfeksi itu malah melihat Hana dan Carter, yang akhirnya semua zombie itu pun mengejar Carter sampai ke sebuah jembatan tali.
Setelah diselamatkan oleh pihak Korut, akhirnya Carter pun bertemu dengan Jung Hee yang selama ini berbicara melalui alat di telinganya. Dan karena Carter sudah menyerahkan Hana dan menyelesaikan misinya, Jung Hee pun segera melepaskan alat yang terpasang di telinga Carter dan mencoba mengembalikan ingatannya. Namun ketika Jung Hee hendak melepas BD7 di kepalanya, tiba-tiba pimpinannya yang bernama Kim Jung Hyuk pun menghentikan proses tersebut. Ternyata pemimpin kudeta dari Korut selama ini adalah Letnan Kim sendiri. Rupa-rupanya Letnan Kim mencoba menguasai antivirus tersebut untuk dirinya sendiri agar bisa menaklukkan lawannya, yakni Korea Selatan dan juga Amerika. Karena apabila vaksin tersebut sudah berhasil dibuat secara massal, maka pihak Korea Selatan dan Amerika akan hancur, paling tidak akan mengemis untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata istri Carter selama ini belumlah tewas, yang dimana Jung Hee, orang yang berbicara sejak awal dengannya, adalah istri Carter yang sebenarnya. 여성 동무들 중에 가장 유능한 이게 뭔지 이렇게 잔인한 동지 나와 함께. Di sisi lain, Carter yang dibawa oleh pasukan Letnan Kim pun diarahkan sebuah lumbung tempat di mana pihak Korea Utara membakar semua manusia-manusia yang sudah terinfeksi. Dengan tangan terikat, Carter yang sudah tidak bisa apa-apa harus pasrah kalau ia harus ikut terbakar di dalam lumbung tersebut. Namun saat lumbung dibakar, ternyata prediksi pasukan Letnan Kim salah dan membuat mereka semua kocar-kacir karena para zombie itu nyatanya masih bisa melawan. Setelah selamat dari para zombie, Carter lantas bergegas menyusul Jung Hee karena ia juga sudah tahu kalau Jung Hee adalah istrinya. Dan begitu sampai di tepi jurang, Carter langsung memberitahukan posisinya kepada Jung Hee agar ia tidak perlu khawatir karena ia akan membidik si Letnan Kim Luknut dari kejauhan untuk melindunginya. Dan ya, Carter pun langsung memacu mobil jeepnya untuk melompati jurang dan menyelamatkan Jung Hee. Setelah berhasil masuk ke dalam laboratorium, Carter akhirnya bertemu dengan Yoon Hee, anak kandungnya yang saat itu sudah terinfeksi parah oleh virus DMZ. Di sana juga Carter kembali bertemu dengan Hana yang saat itu ada di ruang laboratorium bersama ayahnya Dr. Byung. Karena vaksin sudah berhasil dibuat, Yoon Hee anak Carter pun berhasil disembuhkan dengan segera oleh Dr. Byung dan membawa mereka kabur dari laboratorium tersebut dengan segera. 아이는 30분 정도 지나면 하나야 가자. Setelah berhasil kabur dari laboratorium, Jung Hee meminta Dr. Byung untuk segera menyuntikkan cairan BD7 ke dalam kepala Carter agar ia bisa segera mendapatkan ingatannya kembali. Dan setelah BD7 disuntikan, akhirnya kita akan melihat ingatan Carter yang sebelumnya. Semua berawal saat Carter dan Jung Hee hendak kabur dari Korut saat virus DMZ baru saja terjadi. Dan hari itu Letnan Kim yang mengetahui Carter hendak kabur langsung menghentikan mereka. Karena Carter dan juga Jung Hee adalah salah satu aset militer yang sangat dibutuhkan. Karena tidak ingin dieksekusi mati, Carter pun memohon kepada Letnan Kim agar ia mau memberi keluarganya kesempatan lagi dan menyuntikkan BD7 kepadanya dan menjalankan misi untuk menyusup dan juga mencari Hana di Korea Selatan. Namun alih-alih menyetujui permintaan Carter tersebut, Letnan Kim malah menyuntikkan virus DMZ kepada putrinya Yoon Hee sebagai jaminan agar Carter tidak berkhianat. 내가 정하나를 북쪽으로 데려올게. 대신 BD7을 이용해서 내 기억을 제거한 후에. 윤희야. Dan baru saja mendapatkan ingatannya kembali, pasukan Letnan Kim yang sudah berhasil mengejar mereka pun langsung memburu Carter dan membuat mereka jadi berpencar. Dengan membawa Yoon Hee dan juga Hana, Carter berusaha mati-matian melindungi mereka sambil melawan pasukan Letnan Kim yang tidak ada habisnya. Beruntungnya Jung Hee dan juga Dr. Byung datang tepat waktu dan bisa membantu Carter melawan pasukan Korea Utara.
Namun saat semua pasukan di darat sudah habis, ternyata Letnan Kim sendiri yang masih hidup kembali mengepung Carter dengan pasukan udaranya. Menggunakan helikopter, Letnan Kim mencoba memberondong kaliber M50-nya berharap Carter dan Jung Hee tewas saat itu juga. Namun sayang, Carter yang memang sangat lihai dan tidak kenal lelah berhasil melompat ke dalam helikopter tempat Letnan Kim berada dan langsung menerjangnya. Dan ketika Carter sudah berhasil menerjang Letnan Kim, tiba-tiba Letnan Kim mengatakan sesuatu yang sangat ambigu membuat Carter dan juga saya sangat kebingungan. Dimana Letnan Kim mengatakan kalau Carter harus tetap waspada dan memberitahukan kalau ingatan yang ia dapat mungkin saja bukan ingatan miliknya. Jadi kira-kira ingatan siapakah yang disuntikan ke dalam endas Carter? Yomboh, karena Carter sendiri juga nggak mau ambil pusing dan langsung mengakhiri pertarungan sengitnya dengan Letnan Kim. 그래. 정말 내 기억인 줄 아니? Tamat, ending yang cukup membagongkan. Itu dia Carter. Seharusnya kalau lihat dari endingnya, film Carter ini mungkin bakal ada kelanjutannya guys, atau part keduanya. Soalnya masih ada beberapa teka-teki yang belum terbongkar dari siapa penyebar virus di MG, urusan pihak Amerika sebenarnya apa, dan yang paling jelimet itu bener nggak kalau ingatan yang disuntikan ke endas Carter adalah ingatannya sendiri, atau malah bukan ingatannya. Yo embuh lah. Yang jelas terima kasih sudah mampir dan sudah menyaksikan rangkuman film kali ini sampai habis. Jangan lupa like dan subrek-nya supaya saya makin semangat tiap hari ngedit berbagai alur film yang menarik. Soalnya kerjaan saya ya cuman gini guys, kalau nggak ngedit ngerangkum film yo nggak mangan. Ya wes, cukup sekian alur film kali ini. Sampai jumpa. Campur film undur diri dan ciao. Aduh.